Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Ramadita Putri dengan NIM 19241604. Dan saya Tegasia Cantika Okapiani dengan NIM 192415559. Saya Arsaula Widianti dengan NIM 19241459. Nama saya Muhammad Alfian dengan NIM 19241643. Nama saya Hairul Zikir Ibrahim dengan NIM 19241659. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ulangan kami short video dengan nama Daniel Otosport. Saya Hanaya Arlia Dewi dengan NIM 19241662. Oke, di sini kita akan membahas perancangan website pada showroom mobil Imperium Motorsport. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah latar belakang di mana atau kayak alasan di mana kelompok kami memilih proyek ini. Melihat industri mobil bekas mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan tingginya pajak kendaraan baru, banyak konsumen mulai beralih ke mobil bekas karena lebih terjangkau namun tetap layak pakai. Selain itu, produsen mobil terus bersaing dalam menghadirkan model yang modern dan efisien untuk memenuhi selera pasar yang cepat berubah. Nah, showroom mobil bekas menjadi alternatif penting, terutama bagi kalangan menengah bawah. Namun, showroom fisik memiliki berbagai keterbatasan seperti ruang yang terbatas, pilihan unit yang sedikit, dan promosi yang menjangkau area lokal saja. Nah, kondisi ini menjadi tantangan bagi showroom seperti showroom Imperium Motorsport dalam menjangkau konsumen lebih luas. Nah, untuk itu, kelompok kami itu merancang website showroom yang mampu menghadirkan informasi kendaraan secara digital, mempermudah promosi, dan meningkatkan efisiensi pemasaran. Jadi, kelompok kami itu menghadirkan informasi-informasi tanpa harus datang ke showroom fisiknya gitu. Nah, jadi dengan sistem informasi berbasis web, showroom dapat berkembang tanpa bergantung sepenuhnya pada lokasi fisik. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana merancang sebuah tampilan website pada showroom mobil untuk mempermudah akses berbagai informasi mengenai spesifikasi jenis dan merek mobil. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kelompok kami membuat website yaitu merancang dan membangun website showroom mobil menggunakan HTML dan CSS, lalu menghemat waktu untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai spesifikasi, jenis, dan merek mobil bekas secara mendetail dengan hanya melakukan penelusuran website. Dan terakhir, memberikan antarmuka yang menarik, elegan, dan mudah digunakan oleh pengunjung. Di slide ini terdapat pengertian dari Hypertext Markup Language atau HTML. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat antarmuka halaman web. Aplikasi web menggabungkan antarmuka yang dibuat dengan HTML dengan bahasa pemrograman yang berfungsi sebagai logika dan pengelola data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Cascading Style Sheet atau bisa dibilang CSS. CSS memiliki fungsi untuk melakukan pengaturan interface pada dokumen HTML yang mana dapat dicontohkan seperti pengaturan jarak, antar baris, teks, warna, border, dan penampilan file gambar. Selanjutnya, Oke, selanjutnya adalah flowchart. Nah, flowchart itu dapat diartikan sebagai serangkaian untuk menyelesaikan masalah yang ditulis dalam simbol-simbol tertentu. Nah, flowchart ini akan menunjukkan urutan dalam program secara logis, dan flowchart itu juga dapat membantu proses analisis, perancangan, dan pengkodean untuk memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil untuk pengoperasiannya. Nah, di sini ada flowchart dari website kami atau website kelompok kami. Nah, pertama itu alur dimulai dari start lalu ke beranda. Nah, di beranda ini titik masuk utama pengguna ke dalam sistem informasi showroom. Nah, pada halaman ini juga disajikan tampilan visual yang menarik serta menu navigasi utama menuju halaman-halaman penting lainnya. Nah, selanjutnya pengguna dapat mengakses halaman About Us. Nah, setelah mengakses halaman About Us juga bisa mengakses ke halaman berikutnya yaitu Our Service yang dimana menjelaskan berbagai layanan yang ada di showroom. Terus selanjutnya ada Our Collection di mana menampilkan koleksi-koleksi yang paling laris atau paling bagus yang ada di showroom website ini. Nah, terus terakhir ada di kontak. Kemudian terdapat halaman kontak yang memberikan informasi kontak showroom termasuk alamat lengkap, nomor telepon, alamat email, serta bisa diisi formulirnya gitu. Nah, yang terakhir ada finish.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan menu utama. Nah, sebelum ke tampilan kita itu ada doc type HTML yang berarti tipenya itu HTML. Terus ini language yang dipakai adalah English. Terus kita masuk ke head. Nah, di sini ada meta character atau F8 itu untuk menentukan karakter kayak karakter multibahasa gitu. Di sini ada titelnya Imperium. Nah, di sini ada persiapan kayak fontnya. Di sini kita pakai link rel preconnect href HTTP fonts Google Labs. Jadi kita menggunakan eh, kayak untuk mempercepat gitu, mempercepat ke koneksi yang lebih awal gitu. Nah, di sini kita pakai font tuh ada 3 dari Google Google Font tuh ada Cormoran Garamond, Sadalora, sama ada Railway. Nah, di sini juga kita di sini kita kasih kayak komentar font awesome. Di sini ada link, ada style sheet-nya. Ini ikonnya juga kita menggunakan dari icon feeder icons. Nah, di sini masuk ke My Style. Nah, di sini ada link rel style sheet, href style CSS. Nah, ini tuh untuk menghubungkan ke CSS-nya. Ke CSS-nya terus kita tutup head-nya. Nah, di sini kita ada script function toggle drop down. Kita itu pakai drop down pada our collection. Jadi fungsi script ini untuk menutup atau kayak ngumpetin drop down-nya gitu dengan uh, toggle drop down ini. Oke nih selanjutnya kita ada body. Nah di sini ada navbar start. Nah navbar kelas navbar. Nah ini tuh fungsinya untuk nandain kalau misalnya di dalamnya itu masuk ke dalam link navigasi ke bagian halaman. Nah kelas navbar itu memberikan nama kelas supaya bisa diatur tampilannya lewat CSS. Nah di sini kita pakai href terus pakai tanda pagar ini itu fungsinya link ke atas halaman karena ini nih fungsinya sebagai kayak kayak kalau diklik gitu logonya ini kan kelas navbar logo. Itu kalau di logonya diklik itu bakalan ke tempat yang sama kayak misalnya tampilan menu utama. Jadi kalau misalnya yang Imperium Motorsport ini diklik bakalan ke tampilan yang sama. Terus di sini ada image Imperium logo PNG. Nah, ini tuh untuk ngatur image-nya. Di sini ada search pakai lokal di Imperium image logo PNG. Terus ini kalau misalnya logonya itu nggak muncul sebagai gambar, dia bakal tulisannya logo. Terus ini ada panjang dan lebarnya. Terus di sini masuk ke dalam isinya navbar. Oke, selanjutnya ini ada div class navbar nav. Nah, ini tuh fungsinya sebagai kontainer untuk seluruh link menu di navbar. Ini navbar nih. Jadi ini href home ini ke home. Jadi kalau misalnya dia dia diklik home-nya bakalan balik ke menu utama. Terus kalau misalnya ini juga sama nih about us. Kalau diklik about us dia bakalan ngarahin ke section about us. Terus our service juga sama ngarahin ke our service. Nah, bedanya di sini kita pakai div class drop down untuk our collection karena di sini ada isi-isinya juga. Href Gallery, Gallery itu buat nyimpen gambar-gambarnya. Kita taruh button class drop down btn on click toggle drop down. Nah, ini tuh tadi script JavaScript untuk ngumpetin kalau misalnya pas diklik muncul drop downnya terus diklik lagi udah nggak ada kayak gitu. Di sini pakai ikhlas if a solid itu buat yang tanda panah ini, icon tanda panah ini kayak gitu. Terus div class drop down content. ID our collection drop down. Nah, ini tuh untuk isinya. Jadi isi dari drop down itu ada yang kayak ini kan drop down untuk our collection. Jadi isinya tuh yang kayak mobil-mobil gitu nih. Ada ref, Pagani. Jadi kalau misalnya diklik bisa langsung nyambung di sini isi-isinya. Nah, ini div class dropdown juga kayak fungsinya itu buat di styling di CSS-nya. Terus ID our collection dropdown itu digunakan oleh JavaScript untuk toggle on off. Terus habis itu ini tuh href itu untuk menuju ke gambarnya gitu. Kalau diklik menuju ke gambarnya. Oke, terus di sini ada href kontak sama kayak yang di atas. Jadi kalau misalnya kita klik kontak dia akan menuju ke halaman kontak gitu. Terus di sini ada hero section. Nah, hero section itu yang bagian paling utamanya gitu atau kayak bagian awal atau utama halaman. Nah, kelas ini kelas hero ini untuk style hero biasanya dengan latar belakang besar atau teks besar gitu. Terus main kelasnya konten karena tadi kita di atas itu pakai kayak konten apa kayak kontainer utama dari hero section itu tulisannya itu konten. Terus abis itu di sini kita pakai H1 Elegance in Span itu untuk
kayak dibagi dua gitu. Kayak di apa sih spasi di di tab ke bawah, di enter ke bawah gitu. Ini kita pakai ukurannya itu heading satu kayak gitu. Nah, jadinya tuh kayak gini tampilannya. Elegant in motion, ini span motion pakai H1 kayak gitu. Oke, di sini adalah CSS atau kayak style dari tampilan menu utama itu sendiri. Nah, di sini kita warna primernya itu dengan indeks 051F20 itu tuh warnanya kayak hijau kehitaman, terus backgroundnya juga hijau tapi lebih muda gitu. Terus di sini kita juga menggunakan margin 0, padding 0, box sizing border box. Terus di sini kita pakai outline-nya non, border non, text decoration-nya juga non itu untuk mengatur mengatur kayak ke semua elemen HTML-nya gitu. Terus di sini kita masuk ke section navbar di mana ini displaynya flex yaitu atur isi navbarnya horizontal, justify content space between, jarak antara logo di kiri dan menu di kanan. Nih, lines itemnya center, terus paddingnya 1 rem, jadi atas bawahnya 1 rem, tapi kanan kirinya 7%, terus positionnya fix, background colornya RGBA 1110, terus top left rightnya 0, tapi Z indexnya 9999 itu untuk kayak navbarnya itu selalu ada di atas. Terus selanjutnya ada untuk nge-style navbar up dropdown BTN. Nah, ini untuk semua link pada tombol drop down. Ini untuk yang tadi Our Collection drop down kan pas diklik muncul ke bawah. Itu untuk linknya di sini. Jadi font family-nya Laura, text decoration-nya nggak ada, colornya D8, AF75 itu kayak kuning-kuning kuning-kuning gold gitu. Terus background-nya non, bordernya non, font size-nya 1,2 rem, kursornya pointer, di mana kursor itu, aneh itu kursor tangannya itu nanti berubah jadi hover gitu. Terus di sini drop down-nya menunya relatif. Jadi untuk acuan posisi drop down konten yang absolut, terus inline-nya block. Display-nya inline block supaya bisa sejajar dengan elemen lain. Terus di sini ada drop down konten. Ini font size-nya 1,2 rem, display-nya non, position-nya absolut, background color-nya F9, F9, F9 itu putih. Box shadow-nya 0, 4 pixel, 8 pixel, RGBA 0001, Z index-nya 1. Di sini ada drop down konten A, displaynya block, paddingnya 10 pixel, colornya 333, text decoration-nya non. Sini, ini ada yang kayak buat ngatur-ngatur kalau misalnya dia aktif, kalau misalnya dia jadi hover kayak gitu. Font size-nya 2 rem, font weight-nya 700, colornya itu putih, font style italic. Ini tuh untuk alternatif jika kayak gambar logonya tuh nggak ada, itu jadi yang tadi itu tulisannya logo. Nah, di sini juga ada navbar, tik navbar, navbar A, color D8AF75 itu tuh ini nih. Ini font size-nya 1,2 rem, marginnya 0,1 rem itu. Jadi di sini navbar hover color B2, BE, B5. Jadi kalau misalnya home ini diklik itu berubah jadi abu-abu. Jadi abu-abu. Kalau di sini kan masih kuning kan, kuning. Di sini berubah jadi abu-abu. Terus lanjutnya di sini ada navbar after. Ini kayak transform scale X itu nggak terlihatnya itu eh, perlahan gitu nih, over after. Jadi terlihatnya perlahan itu sekitar 0,5 gitu. Terus ini padding bottomnya 0,5 rem, border bottomnya itu 0,1 rem solid. Terus habis itu display display itu block. Nah, di sini hero section, sini ada hero content, min height-nya 100, displaynya flex, align itemsnya center, background-nya nih kayak gini. Sini kita adjust karena kita di sini background-nya itu pakai gambar, jadi kita pakai URL di sini. Terus background size-nya cover, background position-nya center, jadi ini ada di tengah-tengah. Terus background repeat-nya no repeat, background size-nya cover, background position-nya center, position-nya relatif. Nah, ini tuh after sama weight-nya dikasih 100%, height-nya 40%, bottom-nya 0, background linear gradient. Terus di sini ada aturan warnanya. Nah, terus ada hero content di sini padding-nya itu 1,4 rem, atas bawahnya 1,4 rem, itunya itu 7%. Di sini ada hero content H1 atau kayak heading 1 ini. Font size-nya 5 rem, ini 5 rem. Colornya putih, yang di sini putih.
Terus habis itu text shadow-nya nih dikasih kayak text shadow gitu, 1 pixel, 3 pixel RGBA. Nah, line height-nya satu. Ini di sini line height itu satu. Terus di sini hero content span. Jadi yang pas tadi di apa di enternya itu pakai warnanya tuh udah kuning gitu. Terus di sini ada hero content CTA, margin topnya 1 rem, displaynya inline block, paddingnya 1 rem, 2 rem, font size-nya 1,4 rem, colornya itu kuning, terus background colornya variable pakai yang primary, terus border radiusnya 1 rem, box shadow-nya itu sekitar 1 pixel, 3 pixel, RGBA 1130,5. Lalu selanjutnya kita ke About Us. Di sini About Section Start untuk mendefinisikan bagian About Us dari halaman. ID About digunakan sebagai aktor untuk navigasi, misalnya dari menu. Dan untuk class sama dengan About digunakan untuk gaya CSS. Lalu untuk judulnya di sini kita menggunakan H2 About Us slash H2. Lalu untuk layout row-nya di sini div class sama dengan row. Biasanya dipakai dalam layout 2 kolom, misalnya gambar dan teks berdampingan. Struktur ini bisa diatur lebih lanjut melalui CSS, misalnya display titik 2 flex. Dan untuk gambar di sini kita menggunakan div class sama dengan about image. Dan untuk src berupa link ini untuk menampilkan beberapa dari link yang sudah tersedia. Lalu alt about us memberikan deskripsi jika gambar tidak tertampil. Dan untuk menampilkan subjudul dengan efek baris baru lewat BR. Lalu kita ke content text. Di sini merupakan slash div, lalu ke bawahnya div class sama dengan konten. Dan lalu di sini ada Y chooser baris baru slash Imperial Motorsport. Itu merupakan menampilkan subjudul dengan efek baris baru lewat BR. Lalu ini merupakan paragraf penjelasan, yaitu yang P, Imperial Motorsport adalah showroom mobil yang berfokus pada penyedia kendaraan berkualitas tinggi hingga dalam menemukan mobil impian Anda. Lalu slice P, kami mengkhususkan diri dalam penjualan mobil-mobil Imperium Sport dan luxury dan memiliki kelengkapan dokumen yang jelas dan aman. Itu paragraf pertama menjelaskan visi dan dasar pendirian showroom, dan untuk yang kedua menjelaskan spesialisasi showroom seperti mobil premium, sport, dan luxury serta kondisi kelengkapan mobil. Lalu kita ada kesimpulan fungsi, yaitu menjelaskan siapa perusahaan ini, profil singkat, mengapa pengunjung harus memilih mereka, dan menampilkan gambar representatif dan didata dengan layout 2 kolom. Lalu di sini ada div section about section n. Oke, ini berikut adalah tampilan dari About Us. Yang di sini ada logonya yang tadi kita sebut, lalu ada Home, About Us, Or Service, Or Collection, dan Kontak. Lalu di sini ada tampilan gambar yang tadi kita sebut di HTML ya. Di sini ada penjelasan dan judulnya. Lalu kita lanjut ke tampilan CSS-nya. Di sini ada about section, about menu, koleksi, padding, 6 rem, 7%, 1 rem. Itu untuk memberikan jarak dalam padding di atas 6 rem, kiri kanan, bawah. Digunakan untuk menjaga ruang yang nyaman antar elemen. Lalu untuk judul About Us akan ditampilkan di tengah ukuran besar 2,5 rem berwarna emas atau coklat muda yang kodenya pagar D8AF75. Lalu untuk layout struktur barisnya yang about titik row, display titik 2 flex titik koma. Display titik 2 flex mengatur isi row menjadi sejajar horizontal. 2 kolom titik 2 gambar dan teks. Lalu berguna untuk membagi halaman menjadi gambar di kiri dan teks di kanan. Lalu untuk bagian gambar di sini flex titik 2 11 35 rem, artinya bagian gambar bisa berkembang, tetapi dimulai dari lebar dasar 35 rem. Dan untuk gambar di dalamnya akan mengisi seluruh lebar kontainer. Lalu untuk bagian kontennya, di sini konten teks berada di samping gambar dengan layout yang seimbang. Lalu kita ke bagian konten. Konten teks berada di samping gambar dengan layout yang seimbang. Judul kecil H3
dibuat berwarna emas dan besar. Dan paragraf didesain tipis, front wide 100 dan mudah dibaca 9 6. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan source code dari halaman collection. Kita menggunakan section ID, gallery, class gallery. Lalu kita menggunakan H2 sebagai judul di halaman tersebut. Selanjutnya kita menggunakan div, class, grid untuk menandakan bahwa uh, isi foto-foto isi yang ada di sini itu untuk bagian gallery atau bagian gridnya, dan ini penutup div-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan CSS dari halaman collection. Di sini kita mengubah elemen grid menjadi flex container. Artinya semua elemen di dalamnya seperti gambar-gambar akan diatur sebagai barisan fleksibel. Selalu justify content, kita merubahnya menjadi center. Bisa dibilang posisi gambar diatur supaya rata tengah secara horizontal. Lalu align this item center. Di sini bisa dibilang posisi gambarnya nanti akan sejajar secara vertikal. Lalu ada flex wrap yang terakhir. Flex wrap ini supaya kalau gambar terlalu banyak untuk satu baris, mereka bakal turun ke baris ke bawahnya. Lalu kita mengatur elemen grid image. Di sini ada ketebalan width dan height. Jadi nanti gambarnya itu ukuran tetap 400 kali 300. Selanjutnya ada border. Di border ini untuk bentuk fotonya nanti tidak terlalu kotak atau tidak terlalu bentuk yang lain. Di sini kita ngatur dengan 2px solid dengan warna 33, bisa dibilang seperti abu tua. Lalu border radius kita menggunakan 13px. Border radius ini untuk mengatur agar ujung dari gambarnya tidak terlalu tajam, bisa dibilang tumpul ya. Selanjutnya ada kursor pointer. Nah, di kursor pointer ini bisa dibilang nanti kalau misalnya kita arahkan kursor ke gambar yang di galeri, nanti dia akan muncul transisi. Jadi di sini kita makanya menggunakan transition 400 ms. Selanjutnya ada margin 10px. Margin ini fungsinya untuk mengatur agar gambarnya itu tidak terlalu mepet antara gambar yang lain juga. Selanjutnya ada grid image hopper. Grid image hopper ini mengatur agar jika gambar yang kita arahkan menggunakan kursor itu nanti akan muncul transisi seperti uh, mengambang atau pop up gitu. Selanjutnya kode menu section start. Jadi di sini adalah komentar HTML hanya terlihat di kode, dipakai untuk menandai awal section, layanan atau menu tidak muncul di tampilan web. Terus menu section start, section ID sama dengan menu, kelas sama dengan menu. H2 or service H2. Jadi section gunakan untuk membuat bagian khusus dalam halaman web. ID sama dengan menu itu supaya bisa diakses langsung lewat navigasi seperti A, Href sama dengan menu. Plus sama dengan menu itu untuk Flash untuk kebutuhan styling dengan CSS. Selanjutnya H2 or service kedua itu untuk menampilkan judul besar untuk section ini. Jadi heading level 2 atau H2 bisa dipakai sebagai subjudul dari H1.
Jadi paragraf P ini berfungsi untuk menjelaskan secara singkat apa yang ditampilkan dalam section ini. Selanjutnya, div class dengan row. Div class dengan menukar image search sama dengan Imperium image to JPG. Out sama dengan penjualan mobil premium. Class sama dengan menukar image. Sini H3 kelas sama dengan menukar total performance car sales. H3 div div class sama dengan menukar. Jadi di sini image search out sama class sama dengan menukar image untuk menampilkan gambar layanan. Search itu untuk lokasi file gambar dan out untuk teks alternatif kalau gambar gagal dimuat. Class di sini untuk styling khusus gambar. H3 class sama dengan menukar title itu untuk menampilkan nama layanan heading level 3 karena berada di dalam section. Ini div class menu sama dengan menukar image search Imperium image 2 JPG. Out penjualan mobil Imperium class sama dengan menukar image. H3 class sama dengan menukar title custom searching. H3 div class sama dengan menukar image search sama dengan Imperium image 3 JPG. Out penjualan mobil premium class sama dengan menukar image. H3 class sama dengan menukar title konsumen service. H3 div class sama dengan menukar image search Imperium image 4 JPG. Out sebenarnya penjualan mobil premium plus dengan menu card image. Jadi di sini div div itu untuk menutup div class row, yaitu ada untuk membungkus semua menukar tadi, dan selection itu menutup seluruh bagian selection ID sama dengan menu. Dan selanjutnya menu selection N itu untuk komentar penutup menandai bahwa kode bagian menu sudah selesai. Dan ini tampilan our service-nya. Selanjutnya kode CSS menu section. Jadi di sini koleksi P, menu P, galeri P, kontak P, text align center, max width 30 rem, margin auto, margin bottom 1 rem, font size 1 rem, font weight 100, line height 1,4. Jadi pada bagian ini kita style paragraf yang ada di beberapa section. Text align center artinya semua teks di paragraf diratain ke tengah jadi tampilan simetris. Max width 30 rem ini biar lebar paragrafnya nggak terlalu panjang biar enak dibaca. Terus margin bottom 1 rem itu dikasih jarak bahwa supaya nggak nempel sama elemen lain. Font size 1 rem, ukuran font standar aja cukup jelas dibaca. Font weight 100, dibikin hurufnya agak tipis. Terus line height 1,4,
Ini penting biar jarak antar barisnya lega dan teksnya nggak kelihatan padat. Terus selanjutnya menu row displays, titik dua flag, margin, top, titik dua, tiga rem, justify, content, titik dua, center. Pada bagian ini yang ngatur barisan kartu menu. Ini display titik dua flag, artinya kita pakai flexbox supaya kartunya bisa ditata secara horizontal. Terus margin top titik dua tiga rem, ngasih jarak dari atas biar nggak mepet sama teks sebelumnya. Justified content titik dua center, semua kartu disejajarin di tengah biar tampilannya lebih simetris. Kita menu row, menu card, text Alex titik dua center, padding left titik dua 0,5 rem, padding bottom titik dua 0 rem. Jadi di sini kita ngatur tampilan dari setiap kartu di menu, setiap kartu menu. Jadi di sini ada teks Alex titik dua center, artinya diisi dalam kartu kayak gambar sama teks ditaruh di tengah. Terus padding left titik dua 0,5 rem, kasih jarak dikit di sebelah kiri supaya kartu nggak nempel. Ini nggak nempel satu sama lain. Di sini padding bottom titik dua 0 rem. Jadi di sini bagian bawahnya nggak dikasih padding karena emang nggak butuh jarak tambahan gitu. Di sini ada menu row, menu card, image, border, radius, titik 2 50%, width 70%. Jadi di sini styling untuk gambar dalam kartu menu. Border radius 50%, dibikin gambarnya jadi bulat bukan kotak biar tampilannya lebih jadi estetik. Terus white 70% itu jadi gambarannya cuma 70% lebarnya dan gak terlalu gede. Terus selanjutnya ada menu row, menu card title. Margin titik 2 1 rem, auto 0,5 rem. Font size 1 rem, color titik 2, pagar D8 AF 75. Jadi di sini tuh margin 1 rem, auto 0,5 rem, artinya kayak atasnya dikasih jarak 1 rem, bawahnya 0,5 rem dan otomatis ditengahin. Font size 1 rem, ukurannya pas, nggak kecil nggak gede, dan sini colornya ini color D8AF75 itu warna emas kecoklatan biar tampilannya elegan dan matching sama tema menu. Dalam slide ini terdapat tampilan kontak yang memiliki dalam tampilan kontak ini terdapat lokasi peta dari MP Meriam Motorsport. Lalu di sini pengunjung bisa mengisi beberapa data, yaitu ada nama, email, dan telepon. Jika data yang sudah terisi, bisa pencet submit your message. Untuk tampilan kontak terdapat search kodenya yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Di bagian search kode ini terdapat contact section, bagian contact section dengan HTML, tag pembuka section ID sama dengan tanda kutip 2 kontak tanda kutip 2, class sama dengan tanda kutip 2 kontak tanda kutip 2, tag penutup, lalu tag pembuka H2, kontak tag penutup H2, lalu tag pembuka P sama tag penutup. Contact us for more information and please fill out the form below to reach our team. Lalu di tagnya ditutup dengan membuka garis miring P tag penutup. Search bagian ini berfungsi untuk menampilkan judul kontak dan paragraf penjelasan agar pengunjung tahu ini adalah bagian kontak. Lalu selanjutnya ada tag pembuka div class sama dengan tanda kutip 2, row tanda kutip, tag penutup. Untuk search query ini berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen di dalamnya agar mudah diatur layoutnya. Lalu ada tag pembuka iframe search sama dengan
link dari peta lokasi. Bagian search ini berfungsi untuk menampilkan lokasi pada halaman kontak agar pengunjung tahu lokasi fisik yang dimaksud. Ada allow full screen sama dengan tanda kutip 2 yang berfungsi untuk mengizinkan tampilan full screen. Ada loading sama dengan tanda kutip 2, lazy, tanda kutip 2, yang membuat in-frame hanya saat diperlukan. Ada reference police sama dengan tanda kutip 2, no, garis reference, garis when, garis downgrade, tanda kutip. Untuk mengatur privasi reference saat in-frame di load. The class sama dengan tanda kutip 2, map tanda kutip 2, untuk styling khusus peta. Sini untuk penutup dari source code ini. Lalu di bawahnya ada tag pembuka from action sama dengan tanda buka tutup kutip 2, lalu tag penutup. Tag ini berfungsi untuk membuat form yang biasa diisi pengunjung untuk mengirim pesan atau data kontak. Jika actionnya kosong, artinya data form tidak akan dikirim ke server manapun kecuali diisi nanti. Di sini ada tag pembuka div class sama dengan tanda kutip input garis group tanda kutip tag penutup. Jika misalnya menggunakan tag ini, biasanya digunakan untuk styling pengelompokan. Saya dapat 3 kan 1 sama 3 di sini. Ini digunakan untuk pengelompokan. Dari search code ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menginput teks. Dan di bagian sini dia untuk menginput teks user. Lalu di bagian selanjutnya untuk menginput teks email. Di bagian selanjutnya terdapat untuk menginput nomor telepon. Lalu ada tag pembuka button tipe sama dengan tanda kutip 2, submit, tanda kutip 2, class sama dengan tanda kutip btn, tanda kutip tag penutup, submit your message. Fungsi tombol dari class btn ini berfungsi untuk biasanya digunakan untuk styling tombol agar lebih menarik. Di sini ada penutup tag penutup dari. Lalu di sini ada search code penutup. Ada tag pembuka garis miring from tag penutup dan pembuka garis miring div tag penutup, tag pembuka garis miring section tag penutup. Semua elemen ini, semua search code ini untuk menutup semua yang dibuka sebelumnya. Lalu di sini ada search code dari contestation yaitu dari CSS-nya. Sini ada bagian contact row yaitu berfungsi ada contact row yang ada display flexing margin topnya 1 rem, background color dengan ukuran 0f3d36 yaitu dia berwarna hijau. Bagian ini untuk mengatur kontainer utama bagian kontak agar menggunakan flexbook dan memberi jarak tas dan latar belakang berwarna hijau gelap. Lalu di bagian source code ini terdapat flex 1145 rem width dengan width 100%, object width-nya cover. Bagian ini mengatur ukuran peta agar fleksibel dengan basis lebar sekitar 45 rem dan memastikan peta mengisi area dengan proporsi yang pas. Lalu di sini berikutnya ada bagian contact from, bagian contact from-nya dengan flex 1140 rem dengan padding 2 rem 1 rem dengan text align-nya center. Bagian ini mengatur ukuran dan padding from kontak agar fleksibel dan teks di dalamnya rata tengah atau center. Lalu ada contact from input bagian group. Di sini ada display flex-nya, align item yang center, bagian topnya 0,8 rem, background color far, bordernya 1 pixel solid dengan warna pagar FFF, lalu padding left-nya 1 rem. Bagian ini membuat sistem kelompok input menjadi flex container agar icon dan input sejajar dengan latar belakang border putih dan jarak antar input. Lalu di sini dapat contact row bagian group input juga yang memiliki width 100%, padding
1,2 rem, from size-nya 1 rem, background noun, color dengan background yang sama warnanya, untuk pagar FFF dan kode FFF yang mengatur input agar lebih penuh, padding cukup tanpa background dan warna teks putih agar mudah dibaca. Dalam search kode ini berfungsi untuk mengatur tampilan tombol pada bagian kontak, yaitu ada margin tone 2 rem yaitu memberikan jarak atas tombol, lalu ada display titik 2 inline garis blok yang berfungsi agar tombol bisa diatur lebar dan tinggi. Lalu ada padding 1.2 1 rem 2 rem yang berfungsi untuk atas bawah 1 rem, kiri kanannya 2 rem. Lalu ada font size-nya itu untuk mengatur ukuran tulisan pada tombol. Lalu ada color dengan warna teksnya itu harus putih. Lalu background color-nya dengan latarnya berwarna coklat muda. Lalu ada cursor titik 2 pointer. Kursor ini berubah jadi tangan saat diarahkan ke tombol. Itu adalah penjelasan dari search kode tampilan kontak. Jadi di sini saya akan menjelaskan struktur dasar footer HTML. Footer ini adalah elemen HTML semantik yang digunakan untuk mendefinisikan bagian footer dari sebuah dokumen atau bagian umumnya. Footer berisi informasi hak cipta, tautan, dokumen terkait data penulis atau informasi kontak. Bagian sosial media div kelas sama dengan sosial. Ini adalah sebuah div, elemen pembungkus generik dengan kelas sosial. Kelas ini kemungkinan besar digunakan untuk memberi styling khusus pada bagian tautan media sosial melalui CSS. A herb sama dengan dalam kurung hashtag. Ini adalah elemen tautan anchor. Atribut herb sama dengan berarti tautan tersebut tidak akan mengarahkan ke halaman lain, melainkan tetap di dalam yang sama atau mengarahkan ke bagian atas halaman jika tidak ada ID yang cocok. Div class sama dengan links, mirip dengan div sosial. Ini adalah pembungkus untuk tautan navigasi dengan kelas link untuk styling CSS. A half home ini adalah tautan ke bagian lain di halaman yang sama disebut tautan jangkar atau anchor link. Half home ini berarti tautan ini akan menggulir halaman ke elemen yang memiliki atribut ID home. Anda harus memastikan ada elemen di halaman Anda, misalkan selection ID home, agar tautan ini berfungsi. Di flash adalah pembungkus dengan kelas kredit untuk styling bagian hak cipta. P ini adalah elemen paragraf yang digunakan untuk menampung teks hak cipta. Create teks menunjukkan siapa yang membuat situs web terhadap tautan A kosong have di sekitar kata kelompok. Biasanya have akan mengarahkan kembali ke halaman saat ini, atau Anda bisa mengisinya dengan tautan ke portofolio atau situs web kelompok Anda. Lalu di sini saya akan menjelaskan tampilan footer. Yang pertama ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan home, about us, or service, or collection, contact. Saya akan menjelaskan footer CSS. Footer, footer background color menentukan warna latar belakang footer dengan kode warna hex yang menghasilkan warna coklat kekuningan. Text alig center semua teks di dalam footer akan disejajarkan di tengah. Padding memberikan padding atas 1 rem, padding kiri kanan 0, dan padding bawah 3 rem untuk memberi ruang ekstra di bagian bawah. Migrant top memberikan jarak 3 rem antara footer dan elemen di atasnya. Bagian sosial
menerapkan padding atas dan bawah satu rem pada bagian sosial media. Sosial A, link di dalam elemen. Sosial memiliki warna teks putih dan jarak antar link diatur dengan margin satu rem. Sosial Horp, efek Horp pada link di mana warna teks berubah menjadi menjadi nilai dari variabel. Variabel ini harus didefinisikan di bagian root atau di tempat lain dalam CSS. Bagian outer link memberikan margin bahwa sebesar 1,4 rem agar ada ruang antara bagian link dan elemen footer lainnya. Link A, link, link di dalam link akan memiliki warna putih dan padding sebesar 0,7 rem untuk atas bawah dan 1 rem untuk kiri kanan agar link lebih terlihat seperti tombol. Link hopper. Efek hopper yang mengubah warna teks link menjadi warna yang didefinisikan oleh variabel. Bagian footer kredit. Kredit menentukan ukuran font bagian kredit menjadi 1 rem. Kredit A link di dalam bagian kredit akan memiliki warna putih dan font tebal 700. Kesimpulan, 1. Website yang dirancang mampu menyajikan informasi showroom dan spesifikasi mobil bekas secara lengkap, struktur, dan mudah diakses oleh calon pembeli. 2. Pengguna website memperluas jangkauan pemasaran tanpa bergantung pada lokasi fisik showroom sehingga meningkatkan potensi penjualan. 3. Website membantu menghemat waktu pencarian informasi bagi konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional showroom. Saran 1. Pengembangan website dapat dilanjutkan dengan menambahkan fitur interaktif seperti pencarian mobil berdasarkan kriteria formulir pemesanan online dan fitur chat untuk konsultasi langsung. 2. Optimalisasi tampilan website agar responsif di berbagai perangkat termasuk smartphone dan tablet sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.